Bayangkan, uang 1 juta rupiah di dompetmu, besok tiba-tiba berubah jadi 1.000 rupiah. Panik, tentu saja. Tapi, tunggu dulu, ini bukan berarti uangmu nilainya berkurang. Inilah inti dari wacana redenominasi rupiah, rencana besar yang kembali hangat dibicarakan. Redenominasi itu apa sih? Gampangnya, menyederhanakan digit mata uang. Jadi, 3 nol di belakang angka dihilangkan. Uang 100.000 jadi 100 rupiah, 50.000 jadi 50 rupiah, dan seterusnya. Tujuannya simpel, membuat transaksi lebih efisien, pencatatan akuntansi lebih mudah, dan rupiah terlihat lebih gagah di mata dunia. Wacana ini sebenarnya bukan barang baru. Sejak zaman Bank Indonesia, dipimpin Darmin Nasution, rencana ini sudah disiapkan. Targetnya dulu tahun ke 2020, lalu di tahun 2017, pemerintah kembali mengajukan RUU redenominasi. Sayangnya, sampai sekarang belum juga ketok palu. Kini, lewat peraturan Menteri Keuangan terbaru, pemerintah menargetkan RUU ini rampung pada tahun ke 2027. Artinya, wacana ini serius. Kalau kita lihat negara lain, ada yang sukses besar, ada juga yang gagal total. Turki, misalnya, berhasil memotong 6 nol dari mata uangnya pada tahun ke 2005. Ekonominya stabil, jadi proses transisinya mulus. Sebaliknya, lihat Zimbabwe. Mereka pernah mengalami hyperinflasi gila-gilon, sampai 79,6 miliar % per bulan. Redenominasi berkali-kali, gagal total, karena pondasi ekonominya rapuh. Akhirnya, mereka menyerah dan pakai mata uang asing. Pelajaran pentingnya, redenominasi bukan obat ajaib. Ia hanya bisa berhasil kalau ekonomi kita sehat, inflasi terkendali, nilai tukar stabil, dan situasi politik kondusif. Ini bukan sekadar potong nol, tapi butuh persiapan raksasa. Bayangkan tantangannya. Seluruh sistem harus diupdate serentak. Mesin ATM, sistem kasir di minimarket, aplikasi perbankan, sampai software akuntansi di perusahaan. Semuanya harus sinkron. Butuh biaya yang tidak sedikit, bisa sampai ratusan miliar rupiah, dan waktu persiapan yang diperkirakan sekitar 8 tahun. Risiko terbesarnya ada di masyarakat. Banyak yang khawatir, redenominasi ini sama dengan sunering atau pemotongan nilai uang, seperti yang terjadi di masa lalu. Padahal, beda banget. Redenominasi hanya mengubah tampilan angka, nilai, dan daya belinya tetap sama. Kalau kamu punya uang 100.000 rupiah, setelah redenominasi menjadi 100 rupiah, kamu tetap bisa membeli barang yang harganya 100.000 rupiah saat ini. Nah, kesalahpahaman inilah yang berbahaya. Bisa memicu kepanikan, orang ramai-ramai belanja, dan akhirnya malah menyebabkan inflasi sungguhan. Belum lagi risiko ada oknum nakal yang sengaja menaikkan harga seenaknya saat masa transisi. Makanya, kunci keberhasilan redenominasi itu cuma 2. Persiapan teknis yang matang dan sosialisasi yang supermasif. Pemerintah harus bisa meyakinkan setiap lapisan masyarakat bahwa nilai uang mereka tidak hilang, hanya tampilannya yang lebih sederhana. Pada akhirnya, redenominasi rupiah bukan sekadar soal efisiensi. Ini adalah cerminan kepercayaan dan kedisiplinan ekonomi kita sebagai sebuah bangsa. Jika dilakukan dengan benar pada waktu yang tepat, ini bisa jadi langkah besar untuk Indonesia. Tapi kalau terburu-buru tanpa persiapan, risikonya terlalu besar. Jadi, pertanyaannya bukan lagi kapan redenominasi akan terjadi, melainkan apakah kita sebagai negara dan masyarakat sudah benar-benar siap? Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan